Dan mari kita sambut ini dia Mas Al Khairat Kepulauan Jawa Tondano. Kami persilahkan untuk dapat hadir di atas panggung. Baik, dan 10 menit dimulai dari sekarang. Dewan juri yang kami hormati, teman-teman Top 10 AMD 2021 yang luar biasa kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya yakin, kami yakin di sini setelah kalian melihat video tadi, Dewan juri melihat video tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benak kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin seperti kenapa Wamun ada? Kenapa Wamun hadir? Kenapa kok tadi ada statement dari manajer PLTA? Kenapa, dan kenapa? Tapi sebelum lebih banyak pertanyaan yang muncul, biarkan kami menjawab yang sudah ada dulu. Pertama, apakah Wamun ini diciptakan khusus hanya untuk PLTA? Hanya untuk waduk yang ada di Tondano? Karena tadi hanya menampilkan visual dari mereka. Kita melihat, kita melakukan observasi di sana, tapi tentu jawabannya adalah tidak. Karena Tangkasi sendiri sudah memiliki target pasar. Tes. Ya. Yaitu target pasar kita yang pertama ada buyer dan usernya. Untuk bayarnya kita pertama mempunyai PLTA Toncat Lama, dan kedua Pemkab Minahasa, dan ketiga Pemkot Kota Manado, dan keempat Pemprov Sulawesi Utara. Nah, untuk usernya kita ada operator waduk, BPBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan tentunya masyarakat. Setelah tadi disebutkan Pemprov, Pemkot, dan Pemkab, tentu timbul lagi pertanyaan yang baru. Apa hubungan water monitoring dengan pemerintahan? Apa hubungan water monitoring yang kita dari Kampung Jawa Tondano dengan Manado, dengan Sulawesi Utara, dan juga dengan Tondano? Guys, kita pelan-pelan dan kita akan menjelaskan kalian semua di kesempatan kali ini. Pertama, untuk PLTA sendiri, tentu dengan perjalanan yang sangat panjang yang kita sudah lewati selama 6 bulan kita pelatihan sama-sama, di sanalah kita melakukan observasi, wawancara langsung dengan manajer PLTA Tondano. Dari situ kita mendapatkan 2 masalah, 2 poin utama yang mereka hadapi. Pertama, sistem monitoring ketinggian air yang ada di waduk masih menggunakan sistem konvensional. Dan kedua, masalah yang tidak disangka-sangka, bahkan kita sendiri terkejut saat mengetahuinya. Apa itu? Terjadi kesalahpahaman. Loh, kok bisa terjadi kesalahpahaman? Jadi begini, ketika ada banjir di Manado yang datang, di Tondano ada sebuah waduk. Dan jadilah masyarakat yang tidak tahu menahu tentang ketinggian air, tentang pintu airnya, mengeluarkan tuduhan bahwa ini salahnya waduk yang ada di Tondano. Padahal tidak. Dan apa hubungannya dengan pemerintahan, Pemkot, Pemprov, dan Pemda? Tentu ada hubungannya. Kenapa? Karena banjir itu dirasakan oleh masyarakat. Yang mempunyai dampak itu adalah masyarakat, dan itulah sebabnya pemerintahan terlibat agar mereka bisa dengan baik untuk masyarakat mereka. Nah, dari situ kami memikirkan apa yang bisa kami berikan, apa problem solve dari masalah ini. Dan karena itulah water monitoring online hadir di sini. Hadir bersama-sama kita sekarang, dan apa sih manfaatnya? Pak, mungkin bisa jelaskan apa sih masalah, apa sih manfaat dari Wamun itu? Baik, jadi manfaat Wamun ini tentu ada banyak sekali, yang mana ini sangat-sangat membantu masyarakat, pemerintahan, bahkan operator waduk. Karena di sini Wamun menawarkan salah satu solusinya itu monitoring ketinggian air itu sudah otomatis karena Wamun ini sudah
terhubung dengan IoT, jadi monitoring ketinggian air itu sudah bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi mengganti sistem sebelumnya yang masih manual. Lalu untuk controllingnya juga kami menawarkan buka tutup pintu secara otomatis. Nah, lalu untuk masyarakat sendiri itu yang saya rasa ini, yang kami semua rasakan juga ini, manfaat yang paling penting itu yaitu early warning atau peringatan dini. Oke, kita sudah mendengar alarmnya, ada bunyi tit sebagai early warning. Memberikan peringatan dini agar warga lebih siap untuk menghadapi banjir. Dan sebelum kita masuk ke poin yang paling ditunggu-tunggu untuk investor kita, untuk kawan-kawan kita akan sedikit cerita dulu, tapi saya sambil jemput kawan saya yang ada di sini, kita akan cerita tentang perjalanan kita. Maka dari itu kenapa kita berjalan di sini. Kita akan menceritakan perjalanan kita, bagaimana cara kita memperkenalkan Wamun. Oke, ini akan sangat menarik, tapi sedikit saja kita akan ceritakan. Wamun sendiri kita perkenalkan ke pemerintahan, ke masyarakat luas dengan paling sering kita gunakan adalah menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, tidak bisa dipungkiri Dewan Juri yang kami hormati bahwa sekarang sosial media, internet adalah sebagian jiwa dari hidup kita. Sebagian hidup kita lah ya. Dan maka dari itu, kenapa kita melakukan sosialisasi tentang Wamun, memperkenalkan Wamun ke masyarakat melalui media sosial. Dan kita punya media utama, mungkin teman-teman bisa follow di sini, Dewan Juri juga jika berkenan, di Instagram dengan username wamun.id. Di situ kita mempublikasikan segala perkembangan tentang Wamun, kegiatan dari Tangkasi dalam mensosialisasikan. Tidak hanya itu, bahkan saking gembornya kita melakukan sosialisasi di media sosial, kita kemarin sempat diundang di TVRI, maka jika kalian bertanya-tanya, teman-teman bertanya-tanya di sini kok bisa masuk TVRI? Jawabannya karena sosialisasi di media sosial yang begitu gembor, kita diundang di media-media besar yang ada di kota kita, Kota Manado, di TVRI, dan juga kemarin ketika masuk top 10, kita bahkan sempat diundang di Tribun Manado dengan podcast agar kita bisa santai-santai dan mensosialisasikan Wamun. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya semua, tapi kita belum berhenti sampai di sini. Kita belum berhenti di sini dan kita akan berikan top secret dari Tangkasi. Apa itu? Yaitu rencana ke depannya. Ini sangat menarik karena ini adalah top secret, tapi kita ingin bagikan ke teman-teman sekalian. Apa top secret kita? Pertama, Wamun yang saat ini kalian masih lihat masih dalam bentuk paket, kedepannya kami ingin membuat Wamun 2.0. Kita akan menambahkan beberapa sensor, mungkin seperti sensor angin, dan kita kedepannya akan membuat aplikasi sendiri dan menambah banyak fitur di sana agar bisa lebih bermanfaat lagi ke masyarakat yang ada di Manado maupun di Indonesia. Dan mari kita masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu oleh investor kita tentang harga. Ya, harga. Setelah manfaat yang luar biasa yang diberikan Wamun, berapa sih kira-kira harga yang ditetapkan oleh Tangkasi untuk Wamun? Jadi harga yang ditetapkan ada dua macam. Yang pertama untuk PLTA sendiri senilai 10.050.000 rupiah. Sedangkan untuk aliran sungai sendiri senilai 3.672.000 rupiah. Sementara itu untuk rencana anggaran alat kami yang telah kami hitung senilai 13.800.000 rupiah. Oke, itu dia. Kalian bisa mendengar harganya tadi 10.050.000 rupiah dengan proyek yang bisa dibilang besar. Ingin bekerja sama dengan PLTA dan juga pemerintah. Kenapa harganya sangat kecil? Itu masih menjadi rahasia kita semua. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Jihan Nabila Kokalo. Saya Khofifah Indarwati Tahili. Saya Nadiatul Istifadah. Saya Ramanda Mustafa Karau. Terima kasih dari kami Tangkasi Sekolah Ujung Kampung Jawa Tondano untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik dari Mas Al Khairat Kepulauan Jawa Tondano. Kami persilakan kepada Dewan Juri perwakilan dari Kementerian Agama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada adik-adik dari Tondano ini ya. Menciptakan alat yang untuk mencegah banjir ya. Saya ingin tanya aja nih Mbak Dede nih.
Di Jakarta juga udah ada ya, tapi saya ingin tahu keunggulan daripada yang adik-adik ciptakan itu apa sih gitu, di samping yang sudah ada. Yang kedua, dengan biaya 13 juta itu, sebenarnya berapa meter kubik air yang bisa dipantau dari alat itu tersebut? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Pak untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tentang apa sih manfaat yang diberikan Wamun. Tentu ini mempunyai manfaat yang luar biasa Pak. Kita bukan hanya punya target untuk individu-individu, tapi untuk masyarakat luas. Karena banjir itu berdampak pada masyarakat luas. Bisa jadi satu kota, satu desa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan makanya Wamun ini hadir untuk memberikan peringatan dini agar juga nanti di PLTA nanti tidak akan lagi terjadi kesalahpahaman, saling tuduh-tuduhan. Karena inilah, karena itulah, dan kami kira itu adalah manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh Wamun. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua tentang Harga. oh ya, harga. Oke, mohon maaf. Oke, tentang harga 13 juta rupiah yang disebutkan tadi adalah rencana anggaran alat kami. Rencana anggaran alat kami yang akan kami tawarkan. Dan sebenarnya harga yang kita jual itu 10.050.000 rupiah untuk PLTA sendiri. Karena memang dan untuk pemerintahan kami menawarkan harga yang lebih murah. Kurang lebih 3 jutaan karena memang ada sistem yang berbeda. Di PLTA sendiri kita memberikan sistem seperti yang tadi sudah dikatakan, buka tutup air otomatis, dan jika di PLTA mungkin memerlukan output yang lebih besar sehingga harganya jauh lebih tinggi dari yang di pemerintahan. Sedangkan untuk yang pemerintahan yang kami tawarkan itu untuk ditaruh di aliran-aliran sungai. Dan maka dari itu outputnya tidak harus lebih besar seperti yang di PLTA, jadi outputnya makin kecil, lebih kecil dan lebih simpel mungkin untuk di aliran-aliran sungai, maka dari itu harganya jauh lebih murah. Dan kedua harga itu harga kita sebagai konsultan Pak, 13 juta adalah rencana anggarannya. Maksud saya itu dengan ukuran berapa dengan yang ada diciptakan ini, oh ini kapasitas segini, ini kapasitas segini itu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi untuk ukurannya sendiri, jadi kan ini aliran sungai, atau pertama kita bahas waduk dulu. Di waduk dia pasti rata, jadi dia akan mengukur ketika kita taruh di satu titik, misalnya di dekat pintu air kah, maka dia akan mengukur semua air yang ada di waduk itu, karena pasti rata. Kecuali dia mungkin ada ombak-ombak, tapi karena di waduk kita pastikan tenang. Dan untuk aliran sungai sendiri, maka dari itu kita akan bekerja sama dengan pemerintah agar alat ini bisa dipasangkan di titik-titik sungai tertentu. Sehingga misalnya dari jarak begini, kalau memang dia sudah lebih ke bawah, kita akan menaruh ini. Agar supaya masyarakat bisa memantau segala ketinggian air, semua ketinggian air yang ada di aliran-aliran sungai tersebut. Semoga menjawab Pak, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 23 detik. Menambahkan sedikit. Ini untuk adik-adik dari penemuan ini ya, hak cipta ini ya. Saran saya sebaiknya segera didaftarkan untuk di hakinya itu agar hak kekayaan intelektual ini dapat dilindungi secara hukum dan juga dapat menjadikan madrasah ini lebih terkenal dari sisi teknologi. Apa udah ada inisiasi ke arah sana atau baru rencana atau belum sama sekali kira-kira? Demi ke depan agar lebih baik. Terima kasih. Baik Pak, izin menjawab. Jadi untuk pendaftaran haki sendiri, kami sudah mendaftarkan Wamun ini, tapi masih dalam proses. Ya kan? Oh, sudah mendaftarkan ya? Sudah Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk itu. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Mas Al Khairat Kepulauan Jawa Tondano. Terima kasih untuk adik-adik. Sukses ya, dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali dan waktunya sudah habis. Terima kasih.
Iya, itulah tadi adik-adik kami di grup keempat ya, Mas Al Khairat Kepulauan Jawa Tanda No yang memiliki aplikasi Wamun. Ini sangat menarik sekali, bahkan tadi penjelasannya seperti memberikan motivasi yang sangat luar biasa ya. Dewan Juri semangatnya itu loh. Adik-adik boleh ya kita lebih semangat lagi nantinya ya. Wamun ini adalah aplikasi untuk monitoring di mana ketinggian air secara otomatis. Jangan lupa untuk segera didaftarkan dan sekarang masih dalam proses ya adik-adik. Terima kasih.